Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia pasti akan mendapatkan balasannya. Jika amal tersebut tidak mendapatkan balasan yang setimpal ketika hidup di dunia, maka balasan tersebut akan didapatkan ketika di akhirat. Bagi orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Sebaliknya, orang yang timbangan amal buruknya lebih berat, mereka akan mendapatkan balasan di neraka. Maka jangan khawatir jika ada orang jahat atau zalim tampak hidup senang di dunia meski selalu berbuat keji dan jahat. Maka mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan di neraka. Perlu diketahui bahwa neraka adalah seburuk-buruknya tempat di akhirat. Orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat jahat selama di dunia akan mendapatkan balasan berupa siksa yang pedihnya tidak bisa dibayangkan. Tidak hanya pedih, membayangkannya pun sudah sangat mengerikan. Tidak hanya mengerikan, siksa neraka bersifat sangat kekal. Bahkan ketika tubuh seseorang telah hancur akibat siksa neraka, tubuh mereka akan kembali utuh tanpa celah seperti sedia kala, lalu menerima siksaan serupa hingga hancur lagi. Hal itu akan terus berulang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melakukan amal soleh agar terhindar dari macam-macam siksa neraka yang mengerikan dan kekal itu. Lalu siksa macam apa yang akan diterima para penghuni neraka yang selama hidup di dunia gemar melakukan perbuatan dosa? Berikut adalah sejumlah siksa neraka paling mengerikan. Yang pertama, kulitnya dibakar hingga hangus. Jangankan dibakar api neraka, terkena sengatan matahari saja kulit kita bisa terbakar dan terasa perih ketika tersentuh atau terkena air. Jadi bisa dibayangkan betapa sakitnya jika kulit kita dibakar dengan api neraka hingga hangus. Itu bukan satu-satunya hal yang menyakitkan dari siksa neraka itu. Ketika kulit telah menjadi hangus karena terbakar api neraka, kulit-kulit tersebut akan tumbuh lagi dan diganti dengan kulit yang baru, sehingga siksa neraka yang sama bisa diberikan lagi. Kemudian setelah kulit mereka hangus lagi, kulit penghuni neraka akan diganti dengan yang baru lagi, lalu dibakar lagi, begitu seterusnya. Siksa neraka tersebut akan kekal abadi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Yang kedua, kepalanya disiram air mendidih. Jangankan kepalanya disiram air mendidih dalam jumlah banyak, ketumpahan secangkir kopi yang masih panas saja kita sudah merasakan kesakitan dan merasa tidak nyaman. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya siksa neraka dalam bentuk disiram air mendidih di kepalanya. Tidak hanya disiram dengan air mendidih, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengenakan pakaian dari api neraka. Tentu bisa dibayangkan betapa sakitnya untuk menjalani siksa neraka semacam ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 19-20 yang artinya, inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur-lulukan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-20. Yang ketiga, wajah diseret hingga bersentuhan dengan api neraka. Bayangkan saja saat kita terjatuh dengan bagian wajah dulu, tentu saja rasanya akan sangat sakit. Apalagi jika pada saat terjatuh di bagian wajah terlebih dahulu, kita juga terseret di permukaan jalan aspal atau tanah. Tentu kulit wajah kita bisa terkelupas karenanya. Membayangkan saja pasti membuat kita merasa ngeri. Salah satu macam siksa neraka ada yang seperti itu. Bedanya, wajah penghuni neraka tidak diseret di atas permukaan jalan atau tanah, melainkan diseret hingga wajahnya bersentuhan dengan api neraka. Tentu saja hal itu lebih menyakitkan daripada ketika kulit wajah ini bergesekan dengan permukaan jalan. Tidak hanya diseret, penghuni neraka juga akan diperlakukan secara hina dan dicemooh. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 47-48 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah
Pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Quran Surat Al-Qamar ayat 47-48. Yang keempat, api neraka akan membakar hingga jantung. Tidak seperti api di dunia fana ini yang membakar sesuatu mulai dari permukaannya. Panas api neraka akan langsung terasa hingga menembus permukaan kulit para penghuni neraka. Api neraka bahkan bisa menembus organ-organ tubuh manusia yang paling dalam, termasuk jantung. Allah berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 4-7 yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hud hama. Dan tahukah kamu apa hud hama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Quran Surat Al-Humazah ayat 4-7. Ketika api hud hama membakar jantung penghuni neraka, mereka tidak langsung mati, melainkan masih tetap hidup dan merasakan kepedihan siksa neraka tersebut. Bahkan ketika mereka mati akibat api hud hama, penghuni neraka akan dihidupkan lagi dengan tubuh yang utuh seperti sedia kala, lalu dibakar lagi dengan api hud hama. Kelima, dipaksa merangkak dengan isi perut terburai. Dari sekian siksa neraka yang ada, mungkin siksa neraka yang satu ini adalah siksa yang paling pedih dan mengerikan. Jangankan mengalami sendiri, melihat orang lain terburai isi perutnya saja banyak orang sudah merasa tidak nyaman, bahkan ada yang sampai pingsan. Akan tetapi ada jenis siksa neraka di mana penghuninya akan merangkak layaknya keledai. Tidak hanya itu, penghuni neraka tersebut merangkai dalam keadaan isi perutnya terburai. Siksa neraka tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang gemar menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, namun dirinya sendiri justru tidak pernah melakukannya. Rasulullah bersabda, seseorang akan ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti, kemudian semua isi perutnya akan keluar dan terburai di dalam neraka, dan ia dipaksa berjalan berkeliling seperti seekor keledai yang menarik sebuah jentera. Penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya dan berkata, "Hai Fulan, apa kesalahanmu? Apakah kamu tidak menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami melakukan kejahatan?" Ia menjawab, "Saya selalu menyuruh kamu berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya selalu melarang kamu melakukan kejahatan, tetapi saya sendiri sering melakukannya." Kemudian ia berjalan berkeliling seperti seekor keledai menarik jentera. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siksaan penghuni neraka memiliki berbagai tingkatan. Inilah siksaan paling ringan di neraka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringannya siksaan ahli neraka di hari kiamat ialah orang yang diletakkan bara api di bawah tumitnya, namun mampu membuat otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan sepasang trompa atau sandal yang terbuat dari api hingga otaknya mendidih, sebagaimana mendidihnya air yang sedang direbus. Pada saat itu, orang tersebut mengira bahwasanya dialah yang mendapat siksaan yang paling pedih, padahal ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Hadis riwayat Muslim. Makanan dan minuman di neraka. Yang subscribe semoga masuk surga. 1. Buah zakum adalah pohon di neraka yang buahnya menjadi makanan penghuni neraka. Jika pohon ini diletakkan di dunia, maka bisa menghancurkan bumi beserta isinya. Ketika dimakan, rasanya akan seperti logam kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk. Buah ini akan membuat perut. 2. Hamim. Hamim adalah air yang sangat mendidih sampai pada titik didih paling terakhir. Bahkan penduduk neraka yang meminum air ini sampai menyebabkan usus-usus mereka terputus. 3. Gislin. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa gislin adalah nanahnya penduduk neraka, cairan yang keluar dari daging penduduk neraka. 4. Gosak. Gosak adalah minuman super dingin. Ibnu Abbas menerangkan bahwa gosak adalah minuman yang membuat takut penduduk neraka karena kedinginan.